wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kembali lagi di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 bersama Bapak Suhara. Setelah minggu kemarin kita belajar tentang jujur, hari ini insya Allah kita akan belajar di materi kedua, masih di bab 2, itu tentang amanah. Udah ada yang tahu apa itu amanah? Atau sudah mendengar apa itu amanah? Kalau belum, nanti kita simak videonya. Namun sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah niyatus sholihah. Al-Fatihah. Selesai. Mari kita simak video berikut ini tentang amanah. Pertemuan kedua ini, dalam bab ini kita akan membahas tentang amanah. Sebelum ke materi, Bapak ingin membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajarannya yang pertama menyebutkan pengertian amanah, yang kedua menjelaskan makna amanah, ketiga menunjukkan contoh perilaku amanah, dan yang terakhir yaitu menampilkan contoh perilaku amanah sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Anfal ayat ke-27 dan hadis yang terkait. Mungkin kalian sudah tahu apa itu amanah, sudah pernah dengar apa itu amanah, dan mungkin juga kalian sudah melakukan amanah. Ya. Apa itu amanah? Amanah itu artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah itu penting. Kalau kamu pengen disenengin orang lain, kalau pengen disenengin sama orang tua, orang-orang sekitar, yang tentunya disenangi oleh Allah, maka kamu salah satu syaratnya adalah jadi orang yang amanah. Jadi setelah kemarin kamu sudah belajar di rumah tentang kejujuran, sudah dilakukan. Sekarang kita tambah lagi, kita biasakan untuk menjadi orang yang amanah. Tidak usah yang besar-besar terlebih dahulu, tapi yang kecil-kecil dulu aja amanahnya. Pak, katanya kalau amanah itu harus jadi orang pemimpin. Ya, benar. Terus kamu pengen jadi presiden gitu. Ya lama jadi presiden, jadi presidennya lama. Ya. Nanti nggak amanah-amanah. Jadi makanya yang kecil-kecil dulu aja. Contoh, misalkan kamu nanti udah berangkat sekolah. Nah, kamu kebagian tugas piket. Kamu piket hari Senin. Nah, dijalankan piketnya dengan baik. Hari Selasa ya dengan baik. Dan itu tanpa diawasi. Jadi kalau kamu piket karena nggak ada yang ngawasin, udahlah kabur aja. Nah, berarti kamu belum jadi orang yang amanah. Di rumah misalkan, orang tua kamu suruh ngebeliin es batu. Neng, beli es batu 1.000 misal. Ya kamu nurut, iya 1.000. Nah udah beli, ternyata pas beli kamu beli cuma 500. Ada kembaliannya 500. Amanah enggak? Ya enggak. Awalnya bener amanah, belinya es batu, apa disuruhnya 1.000. Kamu lumayan itu 500-nya. Sudah enggak amanah, bohong lagi. Ya. Jadi jangan seperti itu. Ya. Kalau kamu pengen disenangin orang lain, orang di sekitar kamu, bahkan Allah pun senang kepada kamu, kamu harus jadi orang yang dapat dipercaya. Nah, ini
dalil atau ayat Al-Quran yang menerangkan tentang amanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Amanah juga berhubungan dengan khianat. Nah, kalau orang udah berkhianat, dan kemarin kita sudah belajar jujur, maka kamu bohong, maka kamu masuk ke dalam orang yang munafik. Kenapa orang munafik? Karena orang munafik itu ciri-cirinya ada 3. Mungkin kalian sudah pernah tahu. Tanda orang munafik itu ada 3. Apabila ia berkata berbohong, apabila berjanji mengingkari, dan apabila diberi kepercayaan dia berkhianat. Ya. Jadi ini amanat ini berhubungan dengan khianat dan belajar juga yang kemarin kita pelajari, yaitu tentang kejujuran. Lalu diperkuat dengan hadisnya itu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Ingat ya, ini amanah ini bukan berarti pemimpin dalam hal pimpinan, bukan. Di sini sudah jelas kan, setiap kalian adalah pemimpin. Nah, sedangkan kita sudah pernah belajar, mungkin kalian juga sudah pernah belajar waktu SD, bahwa setiap manusia yang diturunkan atau diciptakan oleh Allah itu dimaksudkan tujuannya sebagai khalifah atau pemimpin. Ya. Amanah ini dibagi dalam 3 macam. Ya. Yang pertama yaitu amanah kepada Allah. Yang kedua amanah kepada sesama manusia, dan yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Nah, Bapak contohkan contoh-contohnya. Yang pertama, amanah kepada Allah. Bagaimana kita cara menjaga amanah kepada Allah? Yaitu dengan kita menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Ya, saat sholat ya sholat, ya puasa ya puasa. Itu. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Nah, ini yang paling banyak kita alami. Ya, misalkan kalian punya tetangga sekolahnya bareng di SMP 11. Udah gitu tetangga kalian anaknya itu sakit, nitip surat ke kamu. Nah, kamunya suratnya disampaikan kepada sekolah. Nah, itu namanya amanah. Tetapi kalau kamu tidak menyampaikan surat tersebut, alias kemarin mah si A itu pernah ini nyurangin saya, saya nggak seneng, udah aja lah suratnya nggak usah dikasihin biar dia jadi alfa. Nah, jangan itu. Ya, berarti kamu termasuk orang yang nggak amanah. Kalau nggak amanah berarti termasuk orang yang munafik. Ya. Yang ketiga, amanah kepada diri sendiri. Bagaimana caranya amanah kepada diri sendiri? Nah, yang paling gampang aja nih. Sekarang lagi zaman pandemi COVID-19. Ya. Cara kita beramanah kepada diri sendiri itulah menjaga kesehatan, menjaga tubuh kita, karena tubuh kita ini punya siapa? Punya Allah. Kalau Allah sudah menitipkan kepada kita, memberikan kepada kita, berarti kita harus menjaganya. Kalau menjaganya dengan benar, maka itu kalian sudah beramanah.
Ya, lanjut. Sekarang kan lagi pandemi nih. Nah, kalau kamu keluar ke rumah, pemerintah sudah memberikan anjuran keluar harus menggunakan masker. Itu pakai maskernya. Ya, itu amanah. Kenapa amanah? Karena menjaga diri sendiri. Itu beramanah. Terus juga disuruh cuci tangan. Biar apa tujuannya? Biar karena kalian itu menjaga tubuh kalian. Pak, orang namanya sakit mah sakit aja, Pak. Iya, betul. Kalau sudah wayahnya sakit ya sakit. Wayahnya melarat ya melarat. Wayahnya kamu punya uang 1 juta, 2 juta, iya wayahnya. Cuman itu adalah suatu ikhtiar, suatu usaha. Ya. Itu adalah cara untuk beramanah kepada diri sendiri. Ya, ada beberapa perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Kalau kalian minjem nih, zaman SD mungkin kalian minjem tip X. Oi, nyili tip X. Ya, namanya minjem gimana? Minjem itu barangnya seperti itu, kembali seperti itu. Nah, kalau kamu minjem tip X, isinya dikembalikannya nggak sesuai dengan semula, maka namanya bukan minjem. Apa namanya? Minta. Pak, minta tip X ya, Pak. Bapak nggak jualan tip X. Oh iya. Ya. Misalnya, Neng, minjem tip X. Jangan. Pak, minta tip X. Jangan. Ya, gitu ya. Terus yang kedua, menjaga rahasia. Kalau kamu mengetahui ada sebuah rahasia, nggak usah dipublikasikan, nggak usah pasang status. Saya mengetahui rahasia ini. Akhirnya apa? Rame-rame gibah, rame-rame ngomongin orang lain. Ya. Dan perempuan atau laki-laki juga kalau misalkan mau cerita atau menjaga rahasianya, jangan ke lawan jenis. Jangan ke teman sebayanya. Kenapa seperti itu? Itu bahaya. Kenapa bahayanya? Ya mungkin kalian sudah ngalamin. Kalau cerita ke siapa? Ke Allah aja. Tapi kita butuh solusi, Pak. Ya udah ke orang tua cerita. Mas, saya tuh kesel tahu sama ini soal gini. Nah, ntar orang tua yang menenangkan kalian. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Kalau kalian nanti jadi seorang pemimpin, jangan nyalahgunakan. Yang terakhir, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, sehingga kita nanti bisa bertemu dalam tatap muka. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah materi yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Kalau kekurangan itu sepenuhnya milik Bapak dan kelebihan itu sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, kita akan bertemu di video selanjutnya. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.